Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya Sinta Isyahul Solihah, kelas 2B. Di sini saya akan menjawab soal OSCE dan mendemonstrasikannya. Audio Jungle. Baik, sekarang saya akan mencoba menjawab soal kasus OSCE. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaturan posisi yang tepat pada kasus di atas? Nah, jadi posisi yang tepat pada kasus di atas adalah posisi Fowler, semi-Fowler, atau orthogne. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan keperawatan yang prioritas atau tepat yang harus perawat lakukan? Yaitu tindakannya adalah fisioterapi dada. Yang ketiga, bagaimanakah posisi postural drainase yang tepat pada kasus di atas? Jawabannya adalah posisi klien duduk di kursi dengan menyandar ke depan pada bantal atau meja. Untuk pertanyaan yang keempat adalah sebutkan waktu yang tepat dilakukannya tindakan clapping atau vibrasi, berapa lama diberikan, dan sebutkan indikasi dan kontraindikasinya. Waktu yang tepat dilakukannya adalah 1 jam sebelum pasien sarapan pagi, tujuannya untuk mencegah mual dan muntah. Kemudian 1 jam pasien sebelum tidur pada malam hari agar tidur pasien lebih nyaman. Kemudian untuk clapping waktunya 1-2 menit, vibrasi 4-5 kali dalam satu periode. Indikasinya adalah pasien dengan produksi sputum yang berlebih atau yang meningkat. Yang kedua adalah pasien dengan batuk yang tidak efektif. Yang ketiga adalah pasien dengan gangguan menelan atau batuk. Untuk kontraindikasinya adalah tension pneumotorak, hemoptysis, pasien dengan gangguan sistem kardiovaskular, contohnya hipotensi atau hipertensi. Kemudian adalah pasien dengan efusi pleura dan pasien dengan edema paru. Lanjut ke pertanyaan yang kelima, apabila tindakan nomor 1, 2, 3, 4 telah dilakukan tetapi sesak masih ada, berapakah jumlah atau kadar oksigen yang tepat diberikan pada pasien tersebut? Alat apa yang digunakan? Jawabannya adalah nasal kanul dengan kecepatan aliran oksigen 1-6 liter per menit dengan konsentrasi 24-44%. Lanjut ke pertanyaan yang ke-6 adalah sebutkan 8 prinsip etika keperawatan dan berikan contoh penerapan prinsip etika keperawatan pada kasus di atas. Baik, yang pertama yaitu ada autonomi atau memberi keputusan sendiri. Yang kedua adalah beneficence atau berbuat baik. Yang ketiga adalah justice atau keadilan. Yang keempat adalah non-maleficence atau tidak merugikan. Yang kelima adalah veracity atau kejujuran. Yang keenam adalah fidelity atau menepati janji. Yang ketujuh adalah confidentiality adalah kerahasiaan. Dan yang terakhir adalah accountability atau akuntabilitas. Contoh prinsip penerapan dalam kasus di atas, yang pertama itu ada autonomi. Nah, autonomi di sini adalah perawat yang melakukan informed consent, yaitu meminta persetujuan klien ketika akan melakukan suatu tindakan. Yang kedua ada beneficence. Beneficence di sini, sebelum melakukan tindakan, perawat harus menjelaskan prosedur dan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Jadi setiap perawat itu harus melakukan merawat dan memperlakukan pasien dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah contoh non-maleficence. Contoh non-maleficence di sini misalkan mencegah kesalahan pengobatan, menyadari risiko yang berpotensi akibat modalitas pengobatan, dan menghilangkan bahaya. Baik, sekarang saya akan mencoba mendemonstrasikan dari soal-soal OSCE yang tadi saya jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai posisi Fowler, semi-Fowler, dan orthogne. Posisi Fowler adalah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur itu ditinggikan atau dinaikkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa nyaman, kemudian meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatnya ekspansi paru, dan indikasinya adalah pasien dengan gangguan pernapasan dan pasien imobilisasi. Yang kedua adalah semi-Fowler. Semi-Fowler itu adalah sikap dalam posisi setengah duduk dengan 15-45 derajat. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi sesak napas, meningkatkan rasa nyaman, untuk mempermudah keluarnya cairan. Yang terakhir adalah untuk membantu mempermudah pemeriksaan. Kemudian adalah orthogne. Orthogne di sini adalah adaptasi dari
Posisi Fowler tinggi 90 derajat, klien duduk di tempat tidur atau di tepi tempat tidur dengan meja yang menyilang di atas tempat tidur. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan ya Pak, saya perawat Sinta. Bapak boleh panggil saya Suster Sinta. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa ya Pak? Evan. Coba saya cek dulu ya Pak. Oh betul ya Pak ya, Bapak namanya Bapak Evan. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Agak sesak sus. Oh agak sesak. Baik ya Pak ya, sekarang saya mau membantu Bapak untuk posisinya itu nanti duduk ya Pak ya. Tujuannya itu untuk mengurangi sesak napas pada Bapak dan untuk meningkatkan rasa nyaman pada Bapak. Ya, prosedurnya nanti saya akan bantu Bapak untuk duduk ya Pak. Nanti saya pasangkan bantal di bagian punggung Bapak, kaki dan lain sebagainya. Kalau begitu Bapak udah bersedia Pak? Udah sus. Baik ya Pak, saya persiapkan dulu alat-alatnya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pengaturan posisi pada pasien. Nah, pada posisi Fowler kita membutuhkan 2 buah bantal, 2 buah gulungan handuk, dan 1 buah untuk penyangga di bagian kaki. Yang pertama, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita jaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Baik Bapak, sekarang saya mau bantu Bapak untuk duduk ya Pak ya. Maaf Bapak, sebelah sini ada yang dirasa sakit nggak? Baik ya Pak. Yuk Pak, pegang tangan saya ya Pak. Yuk, 1, 2, 3. Pak maaf, ininya difleksikan dulu ya Pak, diangkat sedikit. Nah. Maaf ya Pak, Bapak bersandar pada bantal ya Pak. Sudah enak Pak? Sebentar ya Pak. Silakan. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik Pak, sekarang saya sudah mengatur posisi pada Bapak ya Pak. Sekarang Bapak bagaimana Pak? Sudah merasa nyaman? Sudah sus. Ya. Audio Jungle. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada adalah tindakan melepaskan sekret dari saluran napas dalam bagian bawah. Tujuannya adalah untuk membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret, kemudian untuk mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan fisioterapi dada pada Bapak. Ya Pak ya, tujuannya untuk melonggarkan pernapasan Bapak. Prosedurnya nanti pertama saya akan membimbing Bapak untuk napas dalam ya Pak. Kemudian saya akan menepuk punggung Bapak, kemudian akan memberi getaran pada bahu Bapak, dan selanjutnya itu Bapak bisa membuang sekret atau lendir yang ada di tubuh Bapak itu. Apakah Bapak sudah bersedia Pak? Yang pertama adalah lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Alat untuk melakukan fisioterapi dada ada handuk kecil, kemudian ada tempat untuk membuang sekret, dan ada air minum. Bapak, sebelumnya Bapak sudah bisa napas dalam belum Pak? Sudah sus. Oh ya, baik Pak. Ini saya simpan dulu ya Pak, ini handuk kecilnya. Kemudian Bapak minum dulu ya Pak. Silakan Pak. Sudah Pak. Kemudian Bapak maaf ya Pak ya, ini tangannya disilamkan dulu ya Pak. Satu lagi Pak. Bapak sudah bersedia Pak? Saya mulai ya Pak. Selanjutnya saya akan getarkan ya Pak ya. Bapak silakan tarik napas ya Pak, keluarkan secara perlahan.
Tarik napas lagi Pak. Silahkan keluarkan secara perlahan. Sekali lagi ya Pak ya. Silahkan tarik napas Pak. Baik, sudah ya Pak. Sekarang saya akan rilekskan dulu ya Pak ya. Kemudian Bapak tarik napas lagi ya Pak. Saya tepuk lagi ya Pak. Tarik napas lagi Pak. Baik Bapak, sudah cukup ya Pak ya. Baik Pak, tangannya silakan diposisikan semula ya Pak. Selanjutnya Bapak akan mengeluarkan lendirnya ya Pak ya. Sudah terasakan ya Pak, udah ada di tenggorokan? Baik Pak, apakah Bapak itu sudah bisa cara mengeluarkan lendirnya dengan baik dan benar Pak? Sudah sus. Ya, sekarang silahkan Bapak tarik napas, kemudian keluarkan dengan cara batuk ya Pak ya. Sok, silahkan ya Pak ya, tarik napas, lalu batukan Pak. Kemudian Bapak tarik napas lagi Pak. Ya, batukan Pak. Sudah ya Pak. Sekarang silahkan Bapak minum ya Pak. Sudah cukup Pak? Baik Pak, sekarang saya sudah selesai melakukan tindakan pada Bapak. Untuk tindakan yang terakhir, saya akan mendengarkan menggunakan stetoskop ya Pak. Baik Pak, sekarang saya mulai untuk mendengarkan ya Pak ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Baik Pak, semuanya sudah selesai saya melakukan tindakan fisioterapi pada Bapak ya Pak ya. Bagaimana Pak perasaannya? Sudah tidak merasa mengganjal ya Pak? Ya. Berarti sudah berkurang ya Pak ya? Ya baik, baik ya Pak ya. Nanti besok saya akan kesini lagi ya Pak. Kita lanjutkan lagi untuk fisioterapi dadanya agar Bapak itu bisa lebih biar cepat sembuh juga ya Pak ya. Saya pamit ya Pak ya, semoga lekas sembuh. Nanti kalau misalkan Bapak ada perlu apa-apa, Bapak boleh panggil saya di ruang perawat atau perawat lainnya. Terima kasih ya Pak, selamat pagi. Untuk yang terakhir, jangan lupa dokumentasi setiap tindakan. Baik Pak, sekarang Bapak kan sudah duduk ya Pak ya. Nanti Bapak akan menyandar ke depan ya Pak ya, pada bantal. Nanti saya akan pasang bantalnya ya Pak. Ya sus. Silakan Pak, tangannya ke atasin, satu lagi Pak. Nah, kemudian tangannya dikedepankan, Bapak akan membungkuk ya Pak. Nah, sudah Pak, seperti ini ya Pak. Sekian praktek dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menangis saat